Hai semuanya, selamat datang kembali di pelatihan online produktivitas yang saya kelola. Kali ini saya akan, sebenarnya pelatihan kali ini adalah merupakan kelanjutan dari pelatihan sebelumnya. Jadi bagi Anda yang mm, baru mengikuti pelatihan ini, saya sarankan untuk enroll dulu di pelatihan saya sebelumnya. Nah, Anda cari saja pelatihan dengan judul Bagaimana Mengukur Kinerja Karyawan Menggunakan Metode KPI. Nah, dalam pelatihan itu eh, beberapa tidak saya bahas secara detail karena akan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Jadi penjelasan-penjelasan mengenai beberapa bagian saya akan bahas secara terpisah satu persatu. Nah, kali ini khusus mengenai bagaimana menyusun tabel KPI. Jadi jika Anda langsung mengikuti kursus ini tentu tidak akan kesulitan menyambungkannya. Jadi saran saya adalah Anda ikuti dulu pelatihan sebelumnya, baru kemudian pelatihan yang ini. Nah, kita ambil lagi contoh dari pelatihan sebelumnya, yaitu ini tabel KPI, ya, tabel KPI dari manajer produksi. Nah, ini adalah sasaran mutu manajer produksi. Nah, ada 3 indikator. Nah, sekarang dalam pelatihan ini adalah bagaimana caranya kita menyusun tabel KPI seperti ini, ya. Nah, baik. Nah, pertama tentu tabel KPI awalnya adalah seperti ini. Tabel kosong seperti ini, ya. Jadi ada indikator UOM, itu adalah unit of measure atau unit satuan, ya. Kemudian ada level 1, 2, 3, 4 sampai 10, di mana level 4 baseline, level 8 adalah goal, dan level 10 stretch goal. Kemudian ini adalah perhitungan, ini ada nilai yang akan kita masukkan ya nantinya, dan ini adalah level berkaitan dengan nilai yang diperoleh, aktual yang diperoleh oleh karyawan bersangkutan yang akan kita ukur KPI-nya, ya. Kemudian di sini ada kolom bobot, lalu ada skor, ya, yaitu perkalian antara level dengan bobot. Nah, tahap awal adalah untuk menyusun tabel KPI adalah kita membutuhkan sasaran mutu. Nah, sasaran mutu yang kita miliki adalah sasaran mutu manajer produksi adalah seperti ini. Jadi ada 3 indikator: meningkatkan produktivitas, pengirim barang tepat waktu, mengurai stok bahan dalam proses, dengan base masing-masing, ya. Ini kolom base, ya, 2014 untuk produktivitas 70,94 dan seterusnya. Kemudian kolom goals di tahun 2015, kemudian sumber data dan bobot. Nah, sekarang coba kita lihat barangnya sebentar seperti ini. Nah, sekarang adalah indikator yang di tabel KPI itu sama dengan indikator yang ada dalam sasaran mutu, jadi kita pindahkan, ya. Jadi ada 3 indikator, di sini juga ada 3 indikator. Yang pertama meningkatkan produktivitas, kemudian yang kedua pengiriman barang tepat waktu, kita pindahkan. Oke. Kemudian yang ketiga mengurangi stok bahan dalam proses, kita pindahkan ke tabel KPI. Oke. Nah, kemudian adalah satuan. Nah, satuan di sini copy, kita pindahkan. Nah, berikutnya adalah kita isi kolom baseline, ya, kolom baseline. Kolom dengan warna merah, ya. Kita ambil dari sasaran mutu baseline, ya, tahun 2014. Kita kopikan ke sini. Oke. Kemudian selanjutnya kita masuk ke kolom goal. Berarti kolom 8, ya, kita copy dari sasaran mutu. Oke. Selanjutnya adalah
kolom bobot ya, kita ambil bobot untuk masing-masing indikator, kita tempatkan di kolom bobot. Oke. Nah, ini yang kita ambil dari sasar mutu sementara sudah lengkap, sudah selesai. Oke, jadi semuanya sudah kita ambil. Oke, jadi kalau kita lihat sekarang tabel KPI kita menjadi seperti ini ya. Oke. Nah, tahap yang kedua adalah kita melakukan distribusi ya. Distribusi sesuai dengan basis data dan goals yang kita inginkan. Triknya sederhana ya. Kita buat rumus distribusi sederhana, yaitu dengan mengisi formula bahwa setiap level ya memiliki gap ya, variasi antara setiap level itu adalah kolom goal ini kita kurangkan dengan kolom baseline lalu kita bagi 4 ya. Jadi rumusnya sederhana ya. Baseline untuk level 5 adalah nilai di level 4 ditambahkan nilai level 8 atau goal dikurangkan nilai di level 4 atau baseline kemudian dibagi 4. Nah, untuk memudahkan kita kunci untuk kolom kita kunci dengan dolar ya. Nah, jadi level 5 adalah 71,96. Selanjutnya kita hanya tinggal copy. Nah, kemudian untuk 9 dan 10 kita juga bisa copy. Ya. Dan untuk 3, 2, dan 1 caranya sama saja, hanya caranya sekarang kita level di depannya dikurangkan ya. Dari level depannya yaitu dalam ini untuk level 3 adalah nilai di level 4 dikurangi ya, perbedaan ya dalam kurung dolar P 5 dikurangkan dolar L 5 bagi 4. Kemudian ini kita copy ke level 2 dan 1. Oke, seperti ini. Jadi dari sini kita memperoleh distribusi untuk produktivitas, yaitu ya dari rumus yang kita gunakan kita bisa lihat nilainya adalah untuk level 1 67,9, level 2 68,91 dan seterusnya sampai level 10 77,03. Ya, artinya lebih dari 77,03 adalah nilainya 10 dan kurang dari 67,90 nilainya adalah 1. Nah, oke. Jadi dengan cara yang sama kita juga bisa mengcopy ke kolom ke baris yang berikut, indikator yang berikut. Nah, seperti ini. Nah, kita juga bisa copy sama ke bawah. Ctrl C, Ctrl V, shortcut key-nya. Oke, Ctrl C, Ctrl V. Ya, jadi kita sudah dapat lengkap distribusi angka-angka nilai-nilai dari level 1 hingga level 10 untuk ketiga indikator ini. Ya, mudah ya, sederhana. Nah, kalau kita perhatikan untuk pengiriman barang tepat waktu, kalau kita perhatikan di level 8 karena level 8 sudah levelnya sudah nilainya maksimal yaitu 100. Maka bagaimana dengan level 9? Ya, kalau kita menggunakan rumus begitu saja maka hasilnya
lebih dari 100, ya 100,27 dan seterusnya. Nah, dalam hal ini kita bisa lakukan sedikit um, trik adalah dengan uh, ya set nilai, tetapkan nilai untuk 8, 9, dan 10 yaitu sama dengan nilai maksimalnya. Oke, jadi dari sini artinya jika karya yang bersangkutan mencapai nilai 100, otomatis yang bersangkutan akan mendapat nilai 10. Ya, jadi bukan 8 atau 9 tapi 10. Gitu. Ya, seperti itu. Baik. Nah, sampai sini tabel KPI kita sudah uh, uh, memiliki uh, range nilai ya untuk masing-masing indikator. Nah, tahap selanjutnya adalah dengan kita membuat trik sederhana. Jadi, misalkan uh, misalkan datanya misalkan adalah nilai pada bulan Januari untuk produktivitas misalkan tercapai nilai 73. Artinya kalau 73 kita bisa lihat 73 ada di antara 72,97 dan 73,99. Nah, rule-nya adalah kita ambil level di bawah. Artinya kalau 73 ya, dia akan masuk pada level 6. Nah, kemudian dengan demikian skornya adalah merupakan rumus level ya yang dicapai, yang diperoleh dikalikan dengan bobot. Nah, sehingga nilai 210. Jadi ini kita copy bawah. Nah, sampai sini sebenarnya tabel ini sudah bisa Anda gunakan. Tapi saya akan kasih trik sedikit sehingga pekerjaan kita bisa lebih mudah ya. Jadi bagaimana caranya dengan hanya mengetik 73 kita sudah otomatis sudah memperoleh nilai 6. Nah, triknya adalah sederhana. Ya, triknya adalah sederhana. Kita buat di kolom terpisah ya dari tabel ya. Rumus kondisional ya buat Anda yang familiar dengan Excel tentu ada cara yang lebih ringkas saya pikir, tapi karena untuk kemudahan saya akan berikan rumus yang sederhana yaitu dengan if. Jadi if kalau nilai value berarti di sini nilai S5 ini ya itu berarti lebih dari atau sama dengan nilai di R ya, maka titik koma ya. Anda bisa lihat di sini ada if logical test ya titik koma ya. Jika itu benar, maka nilainya adalah 10. Jadi R4. Jika tidak, kita buat lagi rumus kondisional. If S5 lebih dari atau sama dengan 76,02 berarti di Q5 ya, maka level 9. Jika tidak, kita pakai rumus if lagi, kondisional lagi. S5 lebih dari sama dengan berikutnya di level 8 if S5 lebih dari sama dengan level 7 if S5 lebih dari sama dengan level 6 sekarang
if S5 lebih dari sama dengan N level 5 di koma if S5 lebih dari sama dengan level 4 if S5 lebih dari sama dengan level 3. Nah, rumus ini hanya bisa maksimal sampai 7 kondisional. Jadi kita berhenti, kita harus berhenti sampai sini ya. Karena itu saya akan kasih titik koma, saya akan taruh sini bilang 0 dan tutup ya, tutup. Oke. Nah, bagaimana dengan level 2 dan level 1? Ya, saya ambil triknya if sama S5 lebih dari sama dengan tadi level 2 yang belum ya. Oke, jadi ini titik koma J4 kalau tidak berarti 1 di 4. Oke, nah, triknya. Nah, kemudian kolom level saya buat rumus sederhana. If X5 sama dengan 0, jika sama dengan 0, maka hasilnya adalah Y5. Jika tidak, maka tetap X5. Oke. Sehingga kita bisa lihat, kalau saya taruh 73, ya, saya kosong, saya taruh nilainya 73, dia otomatis akan isi angka 6. Nah, kita uji lagi. Bentar, kita uji lagi misalnya kalau 73,99 ada 7, maka kalau 74 mestinya 7 ya, karena masih di bawah 75 ya, level 8-nya 75. Nah, berarti kalau kita taruh 74 mestinya nilainya 7 ya. Anda lihat ya, nilainya otomatis 7. Atau kita coba misalnya kalau 60 misalnya mestinya 1 ya, ya otomatis 1. Jadi dengan begitu Anda sudah memiliki suatu tabel KPI ya, di mana dengan tabel KPI ini yang Anda butuhkan adalah hanya mengisi kolom value ya. Selanjutnya dengan rumus yang sederhana Anda sudah secara otomatis sudah akan diisi ya. Jadi karena ini kosong ya, dianggap 0 ya, otomatis isi 1. Nah, oke. Demikianlah cara sederhana menyusun suatu tabel KPI. Untuk itu sampai di sini dulu pelatihan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pelatihan yang lain. Terima kasih.